Halo, kita jumpa lagi dan hari ini kita akan belajar untuk menggunakan transformasi Laplace di dalam menyelesaikan kesamaan diferensial linier dengan koefisien yang variabel. Kita sebelumnya sudah belajar bagaimana transformasi Laplace mampu menyelesaikan kasus-kasus PDB linier dengan koefisien konstan. Kita belajar bagaimana menyelesaikan kasus penyebut dengan akar real, akar imajiner maupun akar kembar. Nah, bagaimana jika sekarang koefisiennya tidak lagi konstanta tetapi berupa variabel? Mari kita lihat apa sih maksudnya. Nah, kita sebelumnya belajar tentang PDB linier koefisien konstan. Bentuk umumnya misalnya untuk PDB linier order 2 yaitu AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan misalnya FT ya, jika variabel tidak bebasnya adalah Y dan variabel bebasnya adalah T. Nah, A, B, dan C dalam kasus ini adalah sebuah konstanta. Nah, oleh karena itu persamaan diferensial linier yang seperti ini kita sebut PDB linier dengan koefisien konstan. Nah, sekarang apa bedanya dengan PDB linier koefisiennya variabel? Misalnya kita punya persamaan T kuadrat Y double aksen plus 2TY aksen plus 2Y sama dengan 4 misalnya. Nah, di sini yang ada di depan Y double aksen, di depan Y aksen, ini bukan lagi sebuah konstanta tetapi variabel dalam T. Jadi yang ada di depan Y double aksen, Y aksen atau mungkin nanti Y ini adalah fungsi T. Tentu saja untuk kasus PDB linier dan koefisien variabel ini tidak semua bisa kita selesaikan dengan Laplace, hanya bentuk-bentuk tertentu saja. Mari kita lihat bagaimana atau bentuk seperti apa yang bisa kita selesaikan. Kita akan mulai dari persamaan dasar Laplace. Kalau kita punya FT, maka Laplace dari FT itu adalah Fs. Atau kita bisa masukkan rumus integral 0 sampai tak hingga eksponen min ST kali FT dt. Jadi kalau kita misalnya sudah tahu bentuk FT-nya, maka kita untuk mencari Laplace-nya adalah tinggal memasukkan ke persamaan ini. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk turunan pertama dari Fs, atau kita tuliskan F aksen S. Itu adalah D per ds dari integral 0 sampai tak hingga, ini kita masukkan ya, eksponen min ST Ft dt. Kalau D per ds nya kita masukkan ke dalam, kita punya bentuk seperti ini. Nah, sekarang karena di dalam kurung ini mengandung S, kita bisa turunkan. Pertama akan menjadi bentuk minus T E pangkat min ST FT dt. Sekarang jika tanda negatif saya keluarkan, kemudian T saya satukan dengan FT, maka saya punya seperti ini. Ini adalah F aksen S. Dan TFT yang ada di kurung ini adalah bentuk FT yang baru. Jadi dengan dianalogikan dengan rumus dasar dari transformasi Laplace yang di depan tadi, yang di atas, maka kita bisa menuliskan bahwa sebenarnya Laplace dari TFT itu adalah F aksen S minus F aksen S, karena ini ada tanda minus ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kalau kita memiliki bentuk T dikalikan dengan FT, maka Laplace-nya adalah negatif turunan pertama dari Fs. Jika bentuk Laplace dari FT sudah diketahui, maka Laplace dari T dikalikan dengan FT dengan mudah bisa kita cari, sehingga kita bisa menyelesaikan kasus-kasus persamaan diferensial linier dengan koefisien variabel. Mari kita lihat contoh berikut. Kasus pertama, di sana ada soal T Y double aksen minus T Y aksen plus Y sama dengan 2. Dan
diketahui bahwa saat T sama dengan 0, nilai Y-nya adalah 2, nilai Y aksen 0-nya adalah 1. Nah, dengan berbekal persamaan yang sudah kita punya sebelumnya mengenai Laplace dari T kali Ft, maka kita dengan mudah bisa menyelesaikan kasus ini. Mari kita coba. Oke, nah saya sudah memindahkan soal di kasus 1 ke sini. Nah, seperti kita ketahui bahwa bentuk Laplace itu pasti variabel bebasnya adalah dalam T. Jadi di sana Y double aksen itu pasti turunan kedua Y terhadap T. Nah, sekarang langkah pertama untuk menyelesaikan kasus PDB linier seperti ini, yaitu sama dengan sebelumnya, kita Laplacekan dari kasus atau problemnya. Nah, sekarang kita cari Laplace dari T Y double aksen. Itu apa? Nah, tadi kita udah belajar kalau bentuk Laplace dari T kali Ft itu adalah minus turunan pertama dari Fs. Nah, sekarang kita bisa tuliskan di sini adalah turunan pertama dari Fs. Nah, ini kebetulan adalah bentuk Y double aksen Ft-nya. Berarti Laplace dari Y double aksen kita bisa lihat di tabel 6.8 Kreyszig. Coba dibuka kembali ya. Nah, lama-kelamaan kalian akan hafal. Bentuk Laplace-nya adalah S kuadrat YS minus S Y0 minus Y aksen 0. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal menurunkan pertama. Kebetulan di sini udah ada informasi yang kita punya, yaitu saat T sama dengan 0, nilai Y0-nya adalah 2. Kemudian nilai turunan pertama saat T sama dengan 0 ini adalah 1. Jadi kita langsung menyederhanakan kasusnya. Berarti sisanya adalah D per ds dari S kuadrat YS minus 2S minus 1. Turunan pertama dari bentuk yang ada dalam kurung kita dengan mudah bisa mendapatkan. Ini adalah bentuk U kali V. Ya, jadi kita bisa menuliskan bentuk turunannya adalah 2S YS ditambah S kuadrat Y aksen S. Kemudian turunan dari minus 2S itu adalah minus 2. Dan turunan terhadap S dari 1 yaitu 0 ya. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan minus 2S YS minus S kuadrat Y aksen S ditambah 2. Ini adalah bentuk Laplace dari T Y double aksen. Nah, sekarang kita akan mencari Laplace dari bentuk yang kedua, yaitu T Y aksen. Sama caranya ya, kita menggunakan rumus tadi. Laplace dari TFT adalah negatif turunan pertama dari Fs. Kita bisa tuliskan Laplace dari aksen itu adalah S YS minus Y0. Kebetulan Y0-nya kita udah tahu yaitu 2, sehingga kita bisa langsung mendapatkan D per ds dari SYS minus 2. Turunan pertamanya adalah sama ya, bentuk U kali V, yaitu minus S Y aksen S minus YS. Nah, sekarang tinggal ada bentuk Y. Nah, di sini Laplace dari Y itu adalah YS. Laplace dari 2 itu apa? Nah, jangan lupa Laplace dari konstanta adalah konstanta per S. Jadi sekarang kita sudah bisa mendapatkan semua bentuknya, bentuk Laplace dari problem ini. Jadi kita akan menuliskan bentuk Laplace-nya di belakang. Jadi sekarang kita bisa memasukkan semua bentuk Laplace-nya ke soal. Dari soal tadi kita punya Laplace dari T Y double aksen minus T Y aksen plus Y sama dengan 2. Nah, bentuk Laplace-nya kita tinggal pindahkan ke belakang untuk yang TY double aksen dan TY aksen. Jadi di sini bentuk Laplace dari TY double aksen adalah minus 2S YS minus S kuadrat Y aksen S plus 2.
Kemudian di sini ada minus T Y aksen. Jadi di sini kemudian ada minus jadi positif S Y aksen S plus YS. Nah, kemudian Laplace dari Y itu adalah YS. Kita tuliskan ke bawah plus YS sama dengan, nah kemudian Laplace dari 2, Laplace dari konstanta adalah 2 per S, sehingga kita tuliskan 2 per S. Nah, sekarang kita bisa menyederhanakan bentuk ini supaya lebih gampang diselesaikan. Yang Y double aksen S kita kumpulkan dengan Y double aksen S, yang YS dengan YS. Maka saya bisa tuliskan S minus S kuadrat dari Y aksen S. Kemudian yang YS itu di sini ada minus YS-nya ada 2 minus 2S YS, dan di ruas kanan ada 2 per S dikurangi 2. Nah, sekarang saya akan coba sederhanakan. Di sini ada S-nya saya keluarkan, 1 min S Y aksen S plus 2-nya saya keluarkan menjadi 1 min S YS. Kemudian di ruas kanan jika saya samakan penyebutnya dengan S, di sini ada 2 1 min S. Nah, kebetulan di semua suku ada 1 minus S, sehingga saya bisa sederhanakan ini. Sehingga persamaan yang tersisa adalah Y aksen S plus 2 per S YS sama dengan 2 per S kuadrat. Nah, ini bentuk apa? Semoga masih ingat ya. Ini adalah bentuk persamaan diferensial linier order 1, sehingga kita mudah bisa menyelesaikan dengan metode yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Kita akan menyelesaikan ini dengan metode faktor integrasi. Jadi kita tahu ini adalah PDB linier order 1. Bebas ya cara menyelesaikannya. Saya akan pakai faktor integrasi. Di sini faktor integralnya adalah eksponen 2 per S ds. Itu apa? Eksponen 2 ln S. Saya bisa tuliskan 2 ln S itu adalah sama dengan S kuadrat. Jadi eksponen S kuadrat atau sama dengan S kuadrat. Sehingga saya bisa menyelesaikan persamaan ini, yaitu YS kalikan S kuadrat sama dengan integral 2 per S kuadrat kalikan S kuadrat ds plus C. Nah, kebetulan ada S kuadrat dan S kuadrat saling menghilangkan ya. Jadi di sini adalah 2S plus C. Jadi YS-nya adalah 2 per S plus C per S kuadrat. Ini adalah YS yang kita punya. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena kita belum tahu berapa C atau konstantanya. Dengan kondisi batas kita bisa menyelesaikan si C ini. Nah, sekarang kita bisa mencari YT-nya. Ini adalah bentuk YS-nya, maka YT-nya itu adalah Laplace dari YS. Kita bisa lihat di tabel, bentuk Laplace dari 2 per S konstanta adalah konstanta juga ya, yaitu 2 plus, di sini ada 1 per S kuadrat. Bentuk Laplace baliknya apa? Yaitu C dikalikan T. Ini adalah YT-nya. Nah, sekarang kita belum mendapatkan nilai C. Kondisi batas apa yang kita punya? Di sini saat T sama dengan 0, Y0-nya itu adalah 2. Saat T sama dengan 0, Y0-nya itu 2, dan kondisi batas yang lain adalah saat T sama dengan 0, Y aksen 0-nya itu adalah 1. Sehingga kita bisa pakai di sini. Mungkin lebih mudah kita menggunakan turunan pertama ya. Jadi kalau kita punya YT itu Y aksen T-nya adalah C. Nah, C
C-nya adalah Y aksen 0-nya adalah 1. Jadi C-nya adalah 1. Sehingga YT yang kita punya adalah 12. Ini adalah solusi yang kita dapatkan dari kasus pertama, yaitu persamaan diferensial linear dan koefisien yang variabel.